Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 23150110. Di sini saya akan menjelaskan terkait protokol komunikasi serial (SPI). Di sini saya menggunakan Tinkercad sebagai simulasi untuk menjalankan rangkaian SPI. Dan seperti terlihat, di sini terdapat dua Arduino Uno sebagai perwakilan dari master dan slave. Nah, di komunikasi serial SPI ini merupakan sebuah protokol untuk komunikasi antara dua perangkat master ke beberapa perangkat slave. Nah, untuk komunikasi datanya itu dapat disinkronasi menggunakan satu bus, yaitu bus clock. Untuk protokol SPI ini umumnya menggunakan 4 bus. Ada MOSI sebagai pengiriman data dari master ke slave, ada MISO untuk pengiriman dari slave ke master, lalu ada SCK merupakan pin bus clock untuk sinkronasi pengiriman data, dan pin SS slave select, dimana pin master itu menentukan slave mana yang dia ingin kirimkan datanya. Nah, langsung saja ke penjelasan shortcode. Di sini untuk Arduino Uno yang pertama itu merupakan perwakilan dari source code Arduino Uno yang master. Seperti terlihat pada 3 baris pertama itu merupakan definisi pin untuk bus MOSI, SCK, dan SS. Di mana untuk MOSI itu merupakan pengiriman dari master ke slave, SCK itu merupakan pin clock, dan SS itu pin select slave. Lalu ini ada sebuah variabel data yang byte-nya nanti itu berupa bentuknya hexadesimal yang akan dikirimkan nantinya. Lalu masuk ke fungsi void setup. Di sini terdapat serial begin untuk mengatur baud rate ke serial monitor yang tampil. Lalu selanjutnya ada konfigurasi pin sebagai output. Nah, setelah didefinisikan, ketiga pin ini dikonfigurasi menjadi output, karena di sini master dia sebagai pengirim datanya, maka didefinisikan atau dikonfigurasikan sebagai output. Lalu selanjutnya di setup ini untuk awal pin SS atau pin slave select itu dinonaktifkan dengan cara value-nya itu diubah menjadi high, karena untuk default dari slave itu dia akan aktif jika dia value-nya itu low. Selanjutnya masuk ke void loop. Pada baris awal di void loop ini terdapat serial print untuk menampilkan data yang dikirimkan tadi. Jadi di master ini setelah kita seperti di atas pada deklarasi inputan data, maka akan ditampilkan di serial monitor. Nah, di serial monitor ini ditampilkan dalam bentuk biner. Jadi dikonversi dari hexadesimal ke biner. Selanjutnya sini ada, setelah kita menampilkan di serial monitor, maka di dalam void loop ini kita mengaktifkan pin SS-nya untuk menentukan slave mana yang akan kita kirim dengan cara merubah value-nya menjadi low. Selanjutnya di dalam void loop ini terdapat perulangan untuk mengirimkan data byte satu persatu. Nah, karena panjang byte itu 8 bit, maka kita mengatur kondisinya agar jika i sama dengan 0 dan i kurang dari 8, maka i akan diinkrementkan. Lalu untuk cara kerjanya, yaitu mengambil bit dari yang terbesar ke yang terkecil, most significant bit dan less significant bit, dimana di sini terdapat logika n untuk mengambil dia itu hasilnya high atau low. Nah, jika dia 1 maka high dan 0 itu low. Lalu di sini terdapat pergeseran untuk tiap bitnya akan digeser untuk memberikan ruang ke bit selanjutnya. Lalu di sini terdapat inputan dari hasil perhitungan ke MOSI untuk dikirim ke slave. Selanjutnya di sini terdapat pengaturan clock untuk sinkronasi di bus SCK-nya. Lalu ada delay untuk stabilitas pengiriman agar tidak terlalu cepat atau lambat. Nah, di digital board ini
setelah tadi di high, maka diatur kembali menjadi low. Selanjutnya, setelah kita berhasil atau mengirimkan data dari yang tadi byte itu, lalu SS pin-nya yang tadi kita sudah hidupkan, maka dinonaktifkan kembali untuk proses pengiriman byte selanjutnya. Maka yang terakhir terdapat delay 200 untuk proses pengiriman selanjutnya. Mungkin bisa disimulasikan pada untuk Arduino Master ini. Nah, di sini muncul untuk di serial monitor, dia akan looping terus-menerus, master kirim biner yang ini. Nah, ini merupakan hasil konversi dari hexadesimal yang ada di sini. Dia akan looping terus dan terus-menerus. Oke, selanjutnya untuk perangkat slave. Di perangkat slave ini untuk konfigurasinya kita harus samakan antara pendefinisian pin dan beberapa variabel lainnya, nilai variabel lainnya. Seperti di sini, dia untuk pendefinisian dari pinnya itu harus sama. Dan di sini kita, kalau tadi kita mendefinisikan byte data, di sini kita buat variabel baru berupa receive data untuk data yang akan diterima dengan value pertama itu 0. Lalu untuk masuk ke setupnya sama, melakukan pendefinisian serial begin untuk mengatur tampilan di serial monitor baud rate-nya. Lalu konfigurasi pin, kalau tadi di perangkat master itu berupa output, value-nya di perangkat slave ini dia input kan, karena dia menerima dari master tadi. Masuk ke fungsi loop. Di sini dia melakukan pengecekan apakah di pin bus itu dia aktif atau tidak. Nah, jika aktif maka receive datanya itu di reset menjadi 0. Jadi dia tidak, jika dia telah melakukan perulangan di void loop ini, maka di setting kembali menjadi 0. Selanjutnya melakukan penerimaan data byte per byte. Nah, sama seperti kondisi perulangan sebelumnya. Nah, di sini 1 byte, maka dia ngecek sampai 8. Lalu di sini terdapat kondisi untuk menunggu hingga clock atau bus SCK itu low ke high, dan akan membaca bit dari bus mosi dan melakukan penyusunan byte. Nah, di sini terdapat receive data. Cara kerjanya hampir sama, dia itu menggeser bit yang telah masuk, digeser ke kiri untuk memberikan ruang byte yang baru itu masuk. Jadi agar itu tersusun, kalau tadi kan di inputnya dari most significant byte sampai less, nah dia itu sama, dia dikirim, setelah dikirim itu digeser ke kiri. Lalu selanjutnya ini terdapat perulangan while dengan menunggu kondisi hingga clock SCK itu balik lagi ke low. Kalau tadi itu high, kembali lagi ke low untuk konfigurasi dari clocknya. Lalu ada tampilkan di serial monitor berupa data yang telah diterima tadi dan dikonversi menjadi biner. Lalu yang terakhir terdapat delay untuk stabilitas agar muncul di serial monitornya itu tidak terlalu cepat atau lambat. Nah, mungkin bisa disimulasikan. Nah, di sini berhasil untuk datanya sama yang seperti di master tadi. Nah, oke, jadi kita telah berhasil untuk menjalankan atau mensimulasikan protokol komunikasi serial SPI. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.